Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan. Kita hidupi dalam kehidupan kita ya. Oke, pesan Tuhannya adalah cek temperatur rohanimu. Wow, cek temperatur rohanimu. Jadi ternyata rohani itu punya temperaturnya Bapak Ibu ya. Nah di situ kita akan cek ya. Oke, mungkin kalau kita baca ayatnya kita akan lebih jelas apa yang dimaksud temperatur rohani. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos, ya, itu tertulis di kitab Wahyu. Tuhan menyatakan tegurannya kepada 7 gereja pada waktu itu, yang adalah mewakili tipe-tipe gereja di masa sekarang. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal temperatur tadi. Ya. Kalau kita pernah menyaksikan acara di TV MasterChef, ya MasterChef ada banyak versi, ada versi Indonesia, ada versi Australia atau Amerika atau negara-negara lain, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat acara lomba masak MasterChef itu, kita akan lihat betapa masak itu bukan cuma sekedar mengubah bahan mentah menjadi masakan matang yang enak, bukan sekedar masak enak gitu ya. Bukan sekedar mengubah sayur mentah jadi masakan yang bisa dinikmati dengan baik. Bukan sekedar mengubah daging mentah menjadi daging yang matang. Tetapi ini berbicara tentang seni memasak benar. Ya, makanya kalau kita pernah lihat bagaimana perkara urusan daging aja dimasukkan ke dalam panggangan atau dimasak itu sampai temperaturnya sampai dicek. Ada temperatur ideal untuk mencapai sebuah keempukan sebuah daging. Ya, dagingnya tentu daging-daging yang berkualitas. Sampai dia perhatikan ini sampai di temperatur berapa, sampai matang di temperatur berapa, dan kemudian dikeluarkan segera, dan kemudian ada waktu didinginkan sebentar, kemudian baru diolah kembali. Sepertinya kayak ribet, tetapi itulah cara memasak benar untuk sebuah daging yang berkualitas. Dan kemudian setelah itu bagaimana hasilnya dicicipi oleh para juri. Nah di situ kita melihat ada komentar-komentar para juri, ya, mengecek apakah daging yang dimasak itu telah mencapai tingkat kematangan seperti yang direncanakan atau enggak. Nah gambaran seperti itu adalah sebetulnya kurang lebih gambaran ketika Tuhan mengecek kualitas temperatur rohani orang percaya. Tuhan mencicipi, kurang lebih ya gambarannya. Tuhan akan merasakannya. Apakah ini temperatur rohaninya dingin, atau panas, atau suam-suam. Dan di situ Tuhan pun akan berkomentar. Bahkan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 yang barusan kita baca itu, ketika Tuhan mendapati ada temperatur yang suam-suam, Tuhan gak segan-segan untuk apa? Memuntahkannya dari dalam mulutku, dari dalam mulut Tuhan. Mungkin kita pernah gak Bapak Ibu Saudara makan sesuatu makanan yang kemudian akhirnya kita muntahin gitu. Itu karena enak apa karena gak enak? Tentunya karena gak enak. Atau karena ada sesuatunya, kita buru-buru ngelepehin gitu. Pokoknya sesuatu yang bukan, sesuatu yang baik, yang biasanya akan dimuntahkan keluar dari mulut. Dan Tuhan, salah satu teguran keras yang ditujukan kepada 7 gereja adalah salah satunya kepada jemaat di Laodikia, di mana Tuhan merasakan suam-suam kuku dan Tuhan muntahkan. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih tantangan terbesar gereja hari-hari ini? Ada banyak orang, Pak, tantangan terbesar atas gereja adalah penganiayaan. Kebencian orang terhadap gereja Tuhan, terhadap orang-orang percaya. Ternyata kalau jawabnya itu adalah jawaban yang kurang tepat. Memang kelihatannya seperti menakutkan, ada penganiayaan atau kebencian-kebencian atau tindakan-tindakan negatif yang diarahkan kepada gereja. Tapi itu bukan tantangan yang terbesar, justru penganiayaan bukan menurut Alkitab, bukan sesuatu yang
menjadikan sebuah tantangan terbesar. Justru lewat penganiayaan itu adalah cara tercepat yang diizinkan Tuhan agar gerejanya mengalami pertumbuhan. Justru di situ melalui aniaya justru gereja menjadi dewasa dan bahkan bernyala-nyala. Jadi apa kurang lebih nih tantangan terbesar yang dihadapi gereja? Ternyata tantangan terbesar yang dihadapi gereja adalah merasa diri udah cukup. Kalau udah cukup berarti udah gak mau apa-apa lagi. Udah gak ngejar apa-apa lagi. Nah inilah tantangan yang terbesar yang seharusnya bisa dilalui oleh gereja. Artinya gereja gak diem di tahap merasa cukup. Ya, rasa berkecukupan yang dimaksud adalah merasa udah gak perlu ngejar apa-apa lagi. Gak perlu menambahkan apa-apa lagi. Nah ini yang sangat bahaya. Makanya kita pernah dengar di Injil Matius, ada ayat yang bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Nah kata miskin yang dimaksud ini Bapak Ibu Saudara bukan berbicara soal keadaan jasmani seseorang. Miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang sadar bahwa ia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Orang yang memiliki rasa ingin akan Tuhan di dalam banyak hal. Wah, inilah yang dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Sadar, gak punya apa-apa dan pengen ditambah-tambahkan dan pengen lebih lagi. Misalnya ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Sadar kurang mengenal Tuhan dan mengejar akan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Ingin mengalami Tuhan. Aku sering mendengar orang itu sering mengalami Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan. Ingin dipenuhi lebih lagi. Ingin diurapi lebih lagi. Ingin melakukan banyak hal bagi kerajaan sorga dan banyak hal perkara-perkara dahsyat lainnya. Karena kita diciptakan ternyata untuk melakukan itu. Nah maka kepada orang tersebut Tuhan katakan berbahagialah. Diberkatilah orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena dia orang yang seperti inilah yang akan Tuhan tambah-tambahkan. Nah penyebab merosotnya kekristenan yang terjadi di banyak negara, khususnya juga negara barat, Bapak Ibu Saudara, yang sebetulnya seringkali dikenal sebagai negara Kristen. Justru di sanalah terjadinya kemerosotan kekristenan. Memang banyak gereja di mana-mana, Alkitab begitu mudah diperoleh. Tapi masalah yang dihadapi mereka bukan tingginya kejahatan moral di negara mereka, melainkan karena masalah merasa diri telah cukup. Merasa diri telah makmur. Rasa telah memiliki banyak hal. Sehingga akibatnya merasa gini. Merasa udah gak perlu nyari apa-apa lagi. Merasa gak perlu ngejar Tuhan lagi. Merasa gak perlu cari Tuhan. Makanya kenikmatan, kenyamanan yang mereka alami merasa datang gak datang. Toh aku juga nyaman-nyaman aja gitu. Ya bersyukurlah kita tinggal di sebuah negara yang gak sedikit tantangan-tantangan yang ini membuat kekristenan tumbuh justru. Rasa ketergantungan akan Tuhan ya seharusnya menjadi lebih tinggi. Nah rasa kecukupan yang tadi di berbagai bidang kehidupan itu membuat mereka terlena. Merasa nggak perlu lagi mencari sesuatu untuk Tuhan. Akibatnya apa? Mereka jadi istilahnya dalam tanda kutip menjadi gemuk, ya, nyaman, ya, merasa segala sesuatu udah tercukupi. Akhirnya mereka gagal menyandarkan dirinya sama Tuhan. Kehilangan kepedulian kepada dunia yang seharusnya mereka terangi. Udah nggak melihat lagi bahwa wow orang itu belum kenal Tuhan. Aku harus lakukan sesuatu, udah nggak ada. Karena yang penting aku udah nyaman, aku udah merasa cukup. Nah ini pula yang terjadi ya kepada 7 gereja. Salah satunya Laodikia ini yang dikecam sama Tuhan. Jadi jemaat ini disebut jemaat yang suam-suam kuku. Ya nggak panas, nggak dingin. Penyebabnya adalah karena mereka merasa cukup. Karena ternyata dari 7 gereja yang paling kaya adalah gereja Laodikia ini. Mereka punya banyak hal sehingga mereka merasa gak butuhkan apa-apa lagi. Akibatnya hasrat untuk mencari dan membangun hubungan sama Tuhan udah gak lagi jadi prioritas utama mereka. Nah ini yang Tuhan rasakan, wah ini kok suam-suam begini sih gitu ya.
Dan Tuhan kasih teguran yang keras. Aku akan memuntahkan. Mereka merasa diri punya banyak hal, tapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang miskin. Tapi bukan miskin yang tadi di hadapan Tuhan. Mereka yang di mata Tuhan adalah mereka yang sebetulnya nggak punya apa-apa karena mereka nggak cari Tuhan. Nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tipe itulah yang Tuhan bilang yang akan dimuntahkan. Nah ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan merasakan nggak sedikit orang percaya mulai mengalami kesuaman rohani. Kesuaman gak semata-mata dilihat dari jarang atau tidaknya orang percaya datang ke gereja. Ya itu memang salah satu ukuran. Tetapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Suam itu bukan soal datang gak datangnya. Betul ya, apa kalau gak datang ya jelas ada perkara tersendiri. Tetapi orang yang suam itu juga termasuk orang yang datang ke gereja gitu maksudnya. Karena kesuaman bisa terjadi kepada mereka yang rajin datang beribadah. Wow. Kesuaman menurut kamus Webster ya, kalau kesuaman menurut saya mungkin nggak objektif, tapi kalau kita lihat kesuaman menurut kamus Merriam-Webster, yang disebut kesuaman adalah keadaan hangat. Hangat ini adalah nggak panas, nggak dingin, ya itu kata kamus. Tapi ternyata kalau keadaan hangat itu terjadi di kondisi hati manusia, maka kesuaman ternyata yang diartikan adalah sama mereka adalah gini. Keadaan half-hearted, setengah hati, tidak memiliki kebulatan hati lagi. Dan di situ dikatakan orang yang demikian disebut orang yang moderat. Orang yang hanya rata-rata seperti kebanyakan orang lain. Nah ketika kondisi iman seseorang digambarkan seperti ini, artinya mulai adanya semacam kelesuan yang telah muncul dalam roh seseorang tentang hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. Udah gak ada lagi keinginan yang begitu besar untuk berada di dalam firman-Nya. Udah gak ada di dalam sebuah kondisi ingin ngejar persekutuan dengan Tuhan. Yang kayak gini kan sebetulnya kan urusan-urusan pribadi ya. Datang ke gereja bisa aja termasuk orang-orang yang datang ke gereja. Tetapi secara pribadi pengejaran akan Tuhannya udah mulai kendor. Pengejaran akan firman-Nya udah mulai berkurang. Kerinduan akan hadirat Tuhan. Gairahnya udah mulai gak ada. Ya. Waktu ibadah dirasakan seperti udah kurang gregetnya. Nah, ibadah lagi. Melayani lagi. Ya. Jadi melayani sudah terasa seperti kayak membawa beban. Sedangkan kita pernah diingatkan dulu dalam pertemuan pengerja bahwa kalau kita melayani Tuhan itu bukan beban, tapi itu kehormatan. Katakan amin. Tapi seringkali orang yang suam akhirnya menjadi sebuah beban. Terus apa lagi? Keadaan orang percaya mulai kehilangan semangat untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Mentaati firman Tuhan maksudnya. Nah tanda-tanda seperti itulah sebetulnya adalah sebuah red flag. Red flag itu bendera peringatan. Ini adalah sebuah tanda peringatan, ya, tanda bahaya. Bagi orang percaya bahwa hatinya udah gak berada di tempat yang semestinya lagi. Hatinya udah gak berada di dalam kondisi yang seharusnya. Jadi istilahnya mencoba mesra sama Tuhan padahal sudah gak punya hati lagi gitu. Kira-kira Tuhan ngerasain gak? Bapak Saudara yang pernah merasakan punya pasangan, ini dari konseling ya, saya bukan cerita. Dari konseling gini, kalau orang pura-pura mesra kerasa gak sih gitu? Kerasa Bapak Ibu Saudara. Terus kita pura-pura mesra sama Tuhan gitu. Kira-kira Tuhan tahu gak sih kondisinya? Makanya Tuhan kan pernah tulis kan, suruh Nabi Yesaya kan di dalam Yesaya 29 ayat 13. Mereka datang kepadaku dan menyembah kepada aku, memuliakan aku. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Yang paling merasakan adalah Tuhannya. Coba dimunculin Yesaya ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya apa? Menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ternyata kita mungkin bisa acting di hadapan manusia, tapi kalau sama Tuhan, Tuhan tahu banget. Ya. Tapi sebetulnya gini, kalau itu pasangan pun akan merasakan, ini sungguh-sungguh apa enggak sih?
Nah di kitab Wahyu Tuhan katakan bahwa orang percaya mengalami kesuaman akan terlihat dari apa? Dari pekerjaannya. Maka kalau kita kembali ke Wahyu 3 ayat 15. Yang terlihat apanya? Makanya di dalam surat itu kan yang ditulis ke ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang terlihat adalah dari pekerjaan, dari apa yang kita perbuat. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah gini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kan ada 3 tipe temperatur kan. Dingin, suam, panas. Tuhan bilang alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah ini jangan disalahartikan. Kalau mau jahat-jahat sekalian. Kalau mau baik-baik sekalian. Bukan itu maksudnya. Ada kadang-kadang kan orang punya prinsip seperti itu. Gua mah kalau jahat gue gak tanggung-tanggung. Tapi kalau gue bantu orang, gue juga gak tanggung. Bukan itu maksudnya. Karena Tuhan gak pernah ngajarkan kita untuk menjadi jahat-jahat sekalian, bukan itu. Adalah lebih baik kalau dingin daripada suam gitu. Dingin adalah gini, orang yang dalam keadaan dingin adalah sikap polos bahwa seseorang menyadari bahwa kondisi hatinya sedang buruk. Dan sedang dalam kondisi terendah. Dan jujur mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku lagi gak baik-baik saja. Aku butuh Engkau. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Itu yang dikatakan keadaan dingin. Merasa diri memang lagi benar-benar down, lagi drop banget. Tapi datang minta pertolongan sama Tuhan. Nah kalau suam-suam adalah kondisi di mana orang itu merasa baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja. Ini kan yang bahaya. Kalau orang dalam keadaan dingin dia sadar dia lagi dalam keadaan buruk. Tapi dia datang sama Tuhan minta ditolong. Kalau suam-suam dia merasa oke. Merasa bernyala-nyala gitu. Nah ini yang jadi masalahnya, enggak ngerasa. Kenapa? Orang itu ada dalam kondisi suam-suam. Nah apa yang harus dilakukan kalau gitu ketika kondisi hati, kondisi rohani mengalami kesuaman? Yang pertama adalah segera sadari gejalanya dan tangkap kembali prioritas utama kita yang sesungguhnya. Di situ dikatakan sadari segera gejalanya. Jadi apapun, ya orang mau flu aja ada gejalanya kok. Wahyu 3 ayat 17, coba kita lihat dulu. Wahyu 3:17 bilang gini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ada satu yang menarik, bukan menarik sih, ada sesuatu yang ditekankan aku, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diri. Nah aku tidak kekurangan apa-apa. Di mata Tuhan, Tuhan melihat banyak kekurangan tapi orang itu merasa aku enggak kekurangan apa-apa. Sadar kalau kondisi tubuh lelah dan sakit masih lebih baik daripada dibandingkan merasa baik-baik aja tubuhnya padahal sebetulnya lagi gak sehat gitu. Karena biar gimana pun kalau kita paham tentang tubuh kita, sebetulnya ada gejala sih kalau kita mau sadari. Misalnya gini, kalau misalnya gejalanya udah gak enak leher, udah mulai demam, ngecap makanan udah mulai nggak ada gitu ya. Nah biasanya, waduh jangan-jangan kena nih positif COVID nih gitu ya. Karena apa? Semua diawali dengan yang namanya gejala, simptom. Ada tanda-tanda di awal yang mengarahkan apakah benar ini seperti yang dimaksud tentang akan datangnya sakit tertentu gitu. Ada tanda-tandanya, ada gejalanya. Nah sebetulnya orang-orang yang dalam keadaan rohani yang mulai turun, mulai suam, sebetulnya kan ada tanda-tandanya. Nah dari lewat pesannya ini ya mungkin Tuhan mengingatkan kita bahwa yuk salah satunya kita juga belajar kalau ada tanda-tanda ini jangan dibiarkan. Karena ini akan terus membuat orang melorot rohaniannya. Nah jemaat di Laodikia mendapat teguran yang sangat keras oleh Tuhan karena mereka masih merasa tetap oke-oke saja. Di saat segala kesuaman jelas sudah mereka alami. Ya, makanya di situ dikatakan, aku nggak kekurangan apa-apa. Aku kecukupan kok, gitu ya. Nah, sedikit latar belakang tentang Laodikia ya, saya sampai nggak ceritakan tentang latar belakang Laodikia. Sebenarnya banyak sih. Nanti biarlah dijelaskan oleh para pengkhotbah yang lain. Tapi
Yang saya mau jelaskan kenapa dia bisa bilang aku nggak kekurangan apa-apa, karena memang Laodikia merupakan sebuah kota yang sangat strategis letaknya. Pusat perdagangan yang sangat makmur. Ya, pada zaman pemerintahan Romawi, Laodikia ini seperti pusat dilewati oleh berbagai arah yang sangat strategis dari berbagai negara, dari berbagai kota, semua harus lewat Laodikia. Kalau di zaman sekarang mungkin salah satunya mungkin Hong Kong ya. Hong Kong itu dilewati oleh berbagai negara, menjadi kota yang sangat sibuk, tempat perdagangan, keuangan, perbankan, tempat emas ditaruh. Laodikia kurang lebih seperti itu. Jadi fokus penduduk daripada Laodikia termasuk jemaat Tuhan di sana semua sehari-harinya berfokus untuk apa? Untuk hal-hal lalu lintas keuangan, emas dan lain-lain. Bagi mereka menambah-nambahkan diri mereka akan hal-hal yang daripada itu. Dan mereka bilang, wow, menjadi kota yang paling makmur Laodikia itu. Sehingga mereka merasa nggak perlu lagi cari tentang perkara-perkara Tuhan karena mereka lagi sibuk dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi jangan disalah artikan ya bahwa wah untung aku nggak sibuk cari uang gitu. Bukan itu. Ternyata kesuaman itu ini bukan bicara soal kebanyakan cari uang atau enggak. Orang yang nggak cari uang pun bisa suam gitu. Karena fokusnya merasa diri cukup. Nah penekanannya di situ. Tapi Laodikia latar belakangnya adalah yang tadi kondisi mereka. Merasa diri cukup. Aku nggak kekurangan apa-apa. Sehingga mereka dapat dengan apa yang mereka miliki mereka dapat membeli apa saja. Nah sehingga mereka nggak perlu lagi menanti-nantikan Tuhan. Dan gak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama mereka. Lalu latar belakang Laodikia ya belum nanti kalau belum saya ceritakan dulu kita sering dengar lah kenapa ada suam-suam. Nah itu sebenarnya ada latar belakang tersendiri tapi nantilah biar yang lain aja jelaskan. Nah karena tadi dikatakan sadari gejala yang terjadi. Nah oleh sebab ini beberapa yang saya mau sampaikan adalah yuk kalau gejalanya ini berarti mulai perhatikan. Karena ini adalah gejala-gejala bagaimana seseorang menuju kepada kesuaman rohani. Yang pertama adalah kesuaman terjadi tanpa disadari ketika seseorang mulai mengejar dan mempercayakan dirinya pada hal-hal lain. Lebih daripada pengejaran akan Tuhan yang sebagaimana seharusnya. Kesuaman terjadi tanpa disadari ketika seseorang mulai mengejar dan mempercayakan dirinya kepada hal-hal yang lain lebih dari pengejaran akan Tuhan. Hal-hal yang lain itu bisa berupa apa aja gitu. Nah kalau Laodikia mereka cari emas ini itu. Tapi mengejar hal-hal yang lain kan bisa apa aja bentuknya. Alat yang kita pegang, gadget yang pegang itu bisa menjadi sesuatu yang lain. Yang termasuk ini. Mengejar, mempercayakan dirinya pada hal-hal yang lain lebih dari pengejaran akan Tuhan. Kalau yang dicari oleh orang percaya hanyalah soal kecukupan jasmani, datang kepada Tuhan perkara kecukupan jasmani, hati-hati. Ya ada orang kan datang sama Tuhan tuh bukan cuma sekedar pengen kenal Tuhan. Ada tujuan utama orang datang sama Tuhan adalah soal kecukupan jasmani. Nah hati-hati kalau ini yang menjadi prioritas. Karena gini kalau bicara soal kecukupan jasmani. Iblis pun bisa kasih gitu. Makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis kan salah satunya adalah soal kecukupan. Aku akan memberikan ini semua kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau bicara fokusnya hanya soal kecukupan jasmani, banyak pihak yang bisa memenuhi itu semua. Gak salah dengan orang mencari kecukupan jasmani, tetapi kadang-kadang udah melebihi daripada apa yang dikatakan mencari pengejaran akan Tuhan. Itu yang pertama ya. Kesuaman terjadi tanpa disadari ketika seorang mulai mengejar dan mempercayakan dirinya pada hal-hal yang lain. Yang kedua, kesuaman dapat terjadi pada orang yang merasa telah memiliki dan mengetahui banyak hal. Kesuaman dapat terjadi pada orang yang, nah ini yang ditanda kutip, merasa telah memiliki dan mengetahui banyak hal. Sehingga kehilangan hasrat untuk menambah-nambahkan lagi elemen-elemen ilahi kepada imannya. Kalau kita pernah dengar surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya kan? Dia punya pengalaman lah bagaimana dulu dia pernah mengalami penyangkalan, pernah menyangkal Yesus. Makanya waktu dia tulis suratnya dia belajar, dia mengajarkan banyak orang untuk tidak mengulangi apa yang pernah dia lakukan.
Yang namanya menyangkal Yesus itu bukan hanya seperti yang pernah dia lakukan. Aku gak kenal sama dia, tetapi bisa dalam bentuk banyak hal. Itulah sebabnya Rasul Petrus dalam suratnya dia bilang harus tambah-tambahkan kepada iman. Tapi kalau orang merasa udah cukup dan udah gak mau nambah-nambahkan, nah disitulah kesuaman terjadi. Di situ dikatakan kamu harus menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Tapi ternyata kan gak cukup kebajikan, tambahkan lagi kepada kebajikan adalah pengetahuan. Tambahkan lagi kepada pengetahuan penguasaan diri. Tambahkan lagi kepada penguasaan diri ketekunan. Tambahkan lagi kepada ketekunan kesalehan. Tambahkan lagi kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara kepada kasihkan banyak orang. Jadi artinya terus tambah-tambahkan. Kadang-kadang gini, menambah-tambahkan akan berhenti kalau merasa aku udah punya semua gitu. Nah hati-hati. Kalau kita udah merasa, kayaknya udah gak perlu dah, kayaknya aku udah menguasai banget. Nah di situ loh, itulah gejala awal daripada kesuaman. Kalau kita merasa diri, kayaknya aku udah gak ngejar apa-apa lagi, hati-hati. Itulah gejala kesuaman sebetulnya. Aku udah gak perlu pengetahuan, aku udah banyak tahu. Nah hati-hati, jangan-jangan udah suam. Nah kesuaman yang ketiga, kesuaman dapat membuat seseorang kehilangan ketajamannya akan maksud Tuhan dalam hidupnya. Kesuaman dapat membuat seseorang kehilangan ketajamannya akan maksud Tuhan dalam hidupnya. Lalu sambung ya. Dan kehilangan gairah untuk memengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan surga. Kalau kita sadar untuk apa kita dipilih, kan bukan untuk sekedar, kita sering dengar ya, kan bukan untuk sekedar diselamatkan. Tuhan pilih kita karena Tuhan mau pakai kita. Katakan amin. Tuhan pilih kita karena Tuhan mau mempercayakan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita, kita akan diperlengkapi. Nah, kesuaman adalah ketika seorang kehilangan ketajaman untuk maksud Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa ya aku hidup? Nah, kalau ada orang yang merasa seperti itu artinya udah suam gitu. Udah gak tahu mesti ngapain lagi. Apa sih yang harus aku lakukan? Sebetulnya panasnya kerohanian seseorang itu kan terlihat sebetulnya. Pernah ada satu ayat firman Tuhan kan bilang di dalam Yohanes 2 ayat 17. Jadi kalau seorang punya passion sama Tuhan itu kelihatan banget. Kalau orang punya passion sama firman ya kelihatan banget sebetulnya kan. Ketika orang-orang melihat bagaimana Yesus membongkar bangkirkan meja-meja penukar uang di bait Allah. Sampai murid-murid bilang, wow cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia mengutip dari salah satu mazmur. Dia melihat betapa cintanya Yesus akan rumah Tuhan itu kelihatan. Dia gak suka orang-orang yang datang dengan maksud yang salah, motivasi yang salah, tukar uang, tukar hewan untuk keuntungan. Dan Yesus gak tinggal diam. Yesus bilang ini harus dibersihkan. Nah jadi orang yang punya sebuah passion yang luar biasa, punya sebuah kerohanian yang bernyala-nyala akan terlihat. Rasanya kalau, makanya gini Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab hukum pidana, kitab hukum pidana. Orang yang ada di tempat kejadian dan dia melihat ada kejahatan terjadi dan dia nggak melakukan apa-apa, dia terlibat. Yesus melihat ada yang nggak beres dan buat dia, wah ini orang kok sembarangan cari uang di tempat di bait Allah. Dia lakukan sesuatu. Yesus memperlihatkan tindakannya yang bernyalanya itu dengan berani. Dia memperingatkan orang yang datang dengan motivasi-motivasi yang salah ke bait Allah. Tapi bukan cuma itu aja, Yesus juga menyembuhkan orang. Yesus juga berjalan berkeliling, memberitakan Injil kerajaan. Dia melepaskan orang yang tertawan, dia melepaskan orang yang terbelenggu, mencerlikkan mata orang-orang buta. Kelihatan gak ada pribadi yang bernyala? Kelihatan banget apa yang Yesus lakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Wow, betapa ia bernyala-nyala buat Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu hari Jumat ya Bu Muti pernah nyampaikan di aniaya kayak begini jalan aja gitu. Karena memang gak tertahankan orang yang berkobar-kobar buat Tuhan itu. Apapun yang dia hadapi ya. Terus yang keempat, wah ini kayaknya cuma satu poin aja ya. Yang keempat, kesuaman membuat seorang percaya mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran. Mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran.
Bahkan sebaliknya, dia mulai menyelaraskan dirinya dengan kebenarannya sendiri. Kesuaman adalah orang percaya yang mulai enggan menyelaraskan dirinya dengan kebenaran Tuhan, tapi mulai menyelaraskan dirinya dengan kebenaran diri sendiri. Merasa diri benar gitu maksudnya. Jadi waktu seorang datang ya melakukan devotion sama Tuhan, selainnya nggak cuma sekedar memuji, menyembah Tuhan, itu bagus. Tetapi juga datang ke hadiratnya, seperti Daud, selidikilah aku, lihatlah hatiku, apakah jalan-jalanku serong, tuntun aku berjalan dalam seluruh kebenaran. Jadi waktu Daud datang sama Tuhan, dia bukan cuma sekedar menyembah Tuhan, tapi dia ingin menyelaraskan dirinya untuk minta dikoreksi sama Tuhan. Dia datang mungkin dia mengevaluasi apa yang dia lakukan. Aduh Tuhan, salah ya. Lalu dia minta Tuhan tuntun aku. Dia jadi menyelaraskan dirinya. Jadi sama waktu kita baca firman Tuhan, kita juga bukan cuma sekedar kejar tayang bagaimana harus hafal, bagaimana harus habis supaya setahun selesai. Enggak cuma semata-mata itu, tetapi waktu kita datang baca firman, kita tuh lagi bercermin, kata surat Yakobus. Kita lagi mencoba menyelaraskan diri. Sama dengan kendaraan roda 4 mungkin ya, ketika kayaknya rasanya udah nggak balance lagi nih, udah agak condongnya udah mulai ke kanan atau ke kiri. Nah biasanya kendaraan yang seperti itu dibawa ke tukang spuring. Nah tukang spuring itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah tukang alignment, tire alignment. Si rodanya di-align lagi, diselaraskan lagi. Nah demikian pula orang percaya waktu datang sama Tuhan, kita tuh sebetulnya lagi meng-align, lagi menyelaraskan diri kita. Diselaraskan dengan apa yang jadi maksud Tuhan, apa yang jadi ketetapan Tuhan. Nah waktu-waktu yang kita spend sama Tuhan adalah salah satunya untuk apa? Mengevaluasi, mengintrospeksi. Makanya Daud ini luar biasa ya, dia datang minta, selidikilah aku. Dalam bahasa asli saya pernah sampaikan, minta di ronsen, minta di MRI untuk lihat dalam-dalamnya Tuhan. Mungkin selewat Daud merasa oke, tapi waktu dia datang sama Tuhan, di situ Tuhan ingatkan banyak hal. Wah ini luar biasa. Nah jadi orang yang dalam keadaan fit rohani, dia akan datang minta dikoreksi. Tetapi orang yang sedang berseberangan dengan Tuhan, dia akan menjauh dari Tuhan. Nah tapi suam-suam adalah orang yang ada di tengah-tengahnya. Artinya dia juga giat buat Tuhan. Tetapi sambil dia punya kebenaran sendiri. Nah ini yang susah. Ini susah dikoreksi karena dia merasa aku juga rajin gitu misalnya. Tapi berlaku dengan prinsip-prinsip kebenarannya sendiri. Nah orang kayak gini kan susah ditegur, susah dikoreksi karena aku benar kok menurut aku. Nah makanya kalau kita nggak pakai standar firman, kita akan merasa diri benar terus kok. Nah itu kurang lebih tandanya itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, mari jemaat Tuhan. Betapa berbahaya seseorang percaya apabila berada di posisi suam. Ia kehilangan kepekaannya dan merasa benar sendiri. Nah ini yang bahaya. Ya. Meskipun posisi dingin masih lebih baik dari suam, tapi juga ini bukan posisi yang baik dingin itu. Tuhan mau kita terus bernyala-nyala buat Tuhan. Kita nggak bisa membiarkan orang lain terus membakar diri kita. Tapi ingat keberadaan kita yang harus bakar orang lain. Dalam pengertian kita harus bikin orang lain bernyala-nyala. Karena apa? Ada sumber kobaran ada di dalam kita. Yang membuat kita bernyala-nyala dan kita bikin orang lain bernyala-nyala. Ada pengaruh, ada impartasi yang harus kita bagikan. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.